1. Perkenalkan, nama saya Simara Madina sebagai materi 2. Perkenalkan, nama saya Bella Sabira sebagai kesimpulan. Dipersilakan pemateri 1. Pendahuluan bioteknologi pengolahan pangan. Revolusi dari konvensional ke modern. Bioteknologi pangan adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme atau produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan bahan pangan yang bermanfaat dan berkualitas bagi manusia. Disiplin ilmu ini telah menjadi jembatan penting antara biologi dan teknologi untuk menjawab tantangan ketersediaan, keamanan, dan nilai gizi pangan global. Bioteknologi konvensional tradisional. Warisan fermentasi secara historis bioteknologi dalam pengolahan pangan sudah dipraktikkan ribuan tahun lalu. Jauh sebelum istilah bioteknologi dikenal, bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Biasanya memulai proses fermentasi yang sederhana tanpa manipulasi genetik yang canggih. Bioteknologi modern, rekayasa untuk unggul. Bioteknologi modern melibatkan penggunaan teknik yang lebih canggih, terutama rekayasa genetika, manipulasi gen untuk memodifikasi organisme, mikroorganisme, tanaman atau hewan, agar memiliki sifat yang diinginkan dalam konteks pangan. Bioteknologi pengolahan pangan dari fermentasi tradisional hingga rekayasa genetika. Bioteknologi pangan adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme atau produk dari makhluk hidup seperti enzim untuk menghasilkan, memproses, atau memodifikasi bahan pangan. Disiplin ilmu ini adalah perpaduan antara biologi, kimia, dan teknik yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, keamanan, keberagaman, dan efisiensi produk makanan. Secara historis, bioteknologi telah digunakan selama ribuan tahun dalam bentuk bioteknologi konvensional atau tradisional, terutama melalui proses fermentasi. Contoh klasik tersebut pembuatan roti, bir, keju, dan produk asidosisa seperti tempe dan tape. Dalam metode ini, mikroorganisme adalah seperti bakteri, kamir, ragi, atau jamur dimanfaatkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk baru dengan dan rasa, tekstur, dan umur simpan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan, muncul bioteknologi modern yang melibatkan teknik yang lebih canggih, terutama rekayasa genetika, genetik engineering, dan teknologi DNA rekombinan. Bioteknologi modern memungkinkan manipulasi genetika yang lebih presisi untuk menghasilkan produk pangan atau bahan baku dengan sifat unggul yang tidak mungkin dicapai melalui penggunaan konvensional. Bioteknologi konvensional, kekuatan mikroba dalam pangan. Bioteknologi konvensional berpusat pada pemanfaatan alami mikroorganisme, umumnya melalui proses fermentasi. Proses ini mengubah komponen organik dalam bahan pangan menjadi produk lain seperti asam, alkohol, atau gas yang memberikan rasa, aroma, dan fungsi pengawetan khas. Contoh-contoh produk fermentasi kunci, tempe dan oncom. Makanan tradisional Indonesia ini dihasilkan dari kedelai atau ampas tahu yang difermentasi. Tempe menggunakan jamur dari genus Rhizopus. Jamur ini membentuk hifa yang mengikat biji kedelai, meningkatkan kandungan protein, dan memecah komponen kompleks sehingga lebih mudah dicerna. Oncom menggunakan jamur Neurospora cytophylla, oncom merah atau Rhizopus oligosporos, oncom hitam. Yogurt dan keju, produk olahan susu. Yogurt menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Thermophilus. Bakteri ini mengubah laktosa gula susu menjadi asam laktat, menyebabkan koagulasi protein susu kasein dan memberikan rasa asam. Keju juga melibatkan bakteri asam laktat dan enzim renin atau pengganti mikrobanya untuk mengumpulkan kasein susu. Tape
makanan fermentasi dari singkong atau ketan yang menggunakan ragit untuk mengubah pati menjadi gula dan kemudian menjadi alkohol dan asam, kecap dan tauco. Produk fermentasi kedelai yang melibatkan jamur seperti Aspergillus benti dan bakteri asam laktat. Fermentasi konvensional tidak hanya memperpanjang masa simpan tetapi juga meningkatkan nilai gizi, misalnya meningkatkan vitamin B dan protein yang lebih tersedia, serta menciptakan probiotik alami yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Dipersilakan materi 2. Manfaat dan kontribusi bioteknologi pangan. Penerapan bioteknologi dalam pengolahan pangan membawa sejumlah manfaat substansial baik bagi produsen maupun konsumen. Manfaat ekonomi dan produksi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanaman. Transgenik menghasilkan panen yang lebih besar per hektar karena ketahanan terdapat hama, mengurangi kerugian akibat penyakit dan menurunkan kebutuhan akan pestisida. Pengurangan biaya produksi massal, enzim atau aditif pangan menggunakan mikroorganisme rekayasa jauh lebih murah dan cepat dibandingkan ekstraksi alami. Memperpanjang umur simpan melalui proses fermentasi atau modifikasi genetik produk pangan dapat memiliki masa simpan yang lebih lama, mengurangi kerugian pasca panen. Manfaat gizi dan kesehatan, meningkatkan nilai gizi. Program biofortifikasi seperti Golden Rice dirancang khusus untuk mengurangi kekurangan gizi, malnutrisi di populasi rentan. Pangan fungsional, pengembangan produk probiotik dan prebiotik yang mendukung kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Keamanan pangan, proses fermentasi seringkali menghasilkan senyawa antimikroba alami yang menghambat pertumbuhan patogen. Manfaat lingkungan, pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman transgenetik tahan lama, mengurangi ketergantungan pada penyemprotan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Toleransi keragaman lingkungan, pengembangan tanaman yang dapat tumbuh di lahan marginal atau dalam kondisi kekeringan sehingga mengurangi tekanan pada lahan subur dan sumber daya air. Tantangan, risiko, dan masa depan bioteknologi pangan. Meskipun bioteknologi pangan menawarkan solusi revolusioner, penerapannya tidak lepas dari tantangan dan potensi risiko yang memerlukan regulasi ketat. Potensi risiko dan kekhawatiran. Regulasi dan masa depan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini dibutuhkan regulasi yang kuat dan transparan, misalnya kebijakan penerbangan serta penelitian keamanan pangan yang mendalam. Masa depan bioteknologi pangan kemungkinan akan didominasi oleh teknologi yang lebih presisi seperti alat menghasilkan gen yang memungkinkan modifikasi genetik tanpa memasukkan gen asing dari spesies lain disebut atau gene editing. Hal ini menjanjikan cara yang lebih cepat dan fisik untuk membanggakan varietas pangan yang lebih tahan, lebih bergizi, dan lebih berkelanjutan sambil terus mengeksplorasi potensi penuh dari mikroorganisme dalam bioteknologi fermentasi untuk menciptakan makanan baru yang inovasi. Dipersilakan kepada kesimpulan. Kesimpulan, bioteknologi pengolahan pangan adalah disiplin ilmu yang fundamental dan dinamis, mencakup metode tradisional dan
inovasi ilmiah untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, bergizi, dan berkelanjutan di masa depan.